Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sekarang banyak pertanyaan, dan pertanyaan ini sangat wajar dan cukup dimaklumi, yaitu pertanyaan kapan jatuhnya 1 Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 ini. Pertanyaan ini ditunggu-tunggu oleh hampir semua masyarakat muslim, karena memang Ramadan adalah bulan yang sangat mulia yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin di seluruh dunia ini. Kali ini kita akan membahas kapan jatuhnya 1 Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 ini. Saya akan membahasnya secara detail nanti dengan berbagai data astronomis, di mana perhitungan saya kali ini akan membahasnya dari sumber data Ephemeris Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023, di mana data astronomis yang saya tayangkan nanti di sebelah sini, nanti akan kita tayangkan semua data astronomisnya. Ini adalah saya persiapkan untuk ru'yah di markas atau tempat ru'yah Tanjung Kodok, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Jadi saudaraku yang ada di berdekatan dengan Lamongan, Jawa Timur, bisa dijadikan acuan tentang data astronomis ini. Dan memang ini saya persiapkan untuk ru'yah dengan kriteria imkanur ru'yah, kemungkinan hilal dapat dilihat dengan nilai batasan irtifa hilal, ketinggian hilal minimal 3 derajat. Saudaraku, akhir Sya'ban ini ditandai dengan apa yang dalam astronomi disebut dengan konjungsi, atau dalam istilah ilmu falak disebut dengan istima, yaitu ketika bumi, bulan, dan matahari, 3 benda langit ini berada dalam satu garis astronomi yang sama atau hampir sama. Jika kemudian sama persis, maka akan terjadi gerhana bulan, karena posisinya kira-kira seperti ini. Nanti akan saya tayangkan posisi akhir Sya'ban besok. Itu bumi, bulan, kemudian matahari. Nah, ini berada di garis yang hampir sama. Ketepatan ini tidak sama persis sehingga tidak terjadi gerhana bulan. Istimanya terjadi pada Rabu Pahing. Jadi akhir Sya'ban istimanya itu terjadi pada Rabu Pahing tanggal 22 Maret 2023 pada pukul 00,24 menit 13,19 detik waktu Indonesia Barat. Jadi konjungsi istimanya di akhir bulan Sya'ban itu terjadi pada tanggal 22 Maret 2023 dini hari. Di mana di Tanjung Kodok, ini datanya ada di sebelah sini dan akan saya perlihatkan nanti di sini, dan akan kita perjelas dengan running text-nya. Di Tanjung Kodok, matahari tenggelam nanti pada pukul 17:39 menit 6 detik 38 waktu Indonesia Barat. Kenapa kita kok kemudian harus menunggu matahari terbenam? Karena memang hilal, kenampakan hilal itu ketika matahari sudah tenggelam. Karena cahaya hilal itu terpantul, tersinari dari pantulan sinar matahari. Sehingga ketika matahari tinggi masih ada di atas ufuk, maka kemudian tidak mungkin akan terlihat. Ketika matahari mulai tenggelam,
maka berangsur-angsur hilal atau bulan sabit akan terlihat dan teramati. Jadi pukul 17 lewat 39 menit lewat 06,38 detik waktu Indonesia bagian barat, matahari akan tenggelam. Dan di waktu inilah kemudian kita berkonsentrasi untuk melihat hilal. Karena ketika matahari tenggelam inilah maka cahaya hilal akan berangsur-angsur akan terlihat. Kemudian berapakah tinggi hilal ketika pada tanggal 22 Maret hari Rabu pahing itu, yaitu pada ketinggian 8 derajat 26 menit 30,86 detik. Apa yang disebut dengan ufuk itu? Ufuk ketika kita berada di pantai, di lautan lepas, maka ada garis yang memisahkan antara langit, antara cakrawala dengan laut, dengan bumi. Ada garisnya biasanya. Itu adalah yang dinamakan dengan ufuk. Ketika matahari tenggelam, pas di garis ini, itu ketinggian hilal besok itu di ketinggian 8 derajat lebih 26. Itu adalah ketinggian hakiki. Hakiki adalah sejatinya yang hilal itu ketika di cakrawala, ya, itu ketinggiannya seperti itu. Tapi dalam astronomi ada yang disebut dengan irtifa hilal yang mar'i, atau ketinggian hilal jika dilihat oleh orang-orang di bumi ini. Itu yang disebut dengan irtifa hilal mar'i. Keterlihatan hilal, citra hilal ditangkap oleh mata ataupun dengan alat-alat optik lainnya seperti teleskop dan sebagainya atau kamera. Jadi irtifa hilal yang mar'i, irtifa hilal, keterlihatan hilal kira-kira kalau dilihat dengan mata kepala atau dengan teleskop atau dengan kamera, itu ketinggiannya ada di ketinggian 7 derajat 55 menit 08,96 detik. Lama hilal di atas ufuk, di atas garis ufuk itu lamanya lumayan lama, sekitar 31 menit 40,60 detik. Jadi cukup lama. Nanti kita, kalau saudaraku semuanya, kita semuanya nanti ru'yah, karena kita dengan tim nanti juga akan ru'yah di Tanjung Kodok, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Insya Allah nanti juga kita akan live di sana. Bagaimana kita akan prosesi untuk ru'yatul hilal, dan kita siapkan juga beberapa alatnya, termasuk teleskop. Insya Allah nanti juga kita akan ke sana. Nah, ketinggian hilal yang 7 derajat, hampir 8 derajat ini sangat mungkin untuk dilihat karena cukup tinggi. Jadi kalau saudaraku ingin mengukurnya, kira-kira kalau Anda semuanya ketika ru'yah nanti di ufuk itu, kalau 8 derajat, kira-kira saudaraku bisa mengira-kirakan 8 jari. Jadi ini ufuk di depan mata kita. Jadi ufuk ini yang jari yang paling bawah, 4 jari ini, kemudian kita tambahkan 4 jari, sekitar segini ketinggiannya. Jadi cukup tinggi, itu hilal ada di situ. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian hilal akan berangsur-angsur tenggelam. Karena apa? Karena memang hilal itu sebenarnya sudah ada di atas, tapi karena ada sinar matahari, maka tidak terlihat cahaya. Begitu tenggelam, maka kemudian akan terlihat, dan hilal juga akan tenggelam. Tenggelamnya kapan? Yaitu pada pukul 18 lebih 10 menit 46,98 detik waktu Indonesia bagian barat. Kemudian
yang tidak kalah pentingnya, yang perlu saudara-saudaraku sekalian catat adalah letak matahari dan juga hilal. Karena ini sebagai panduan kita. Jika kemudian kita tidak tahu posisi matahari dan hilal, tidak akan pernah kita bisa berhasil untuk melihat hilal. Jadi azimut adalah titiknya. Titik matahari tenggelam, yaitu titik garisnya matahari tenggelam, yaitu pada 270 derajat 30 menit 38 detik. Diukur dari utara. Jadi kalau dari utara ke timur 90, kemudian dari timur ke selatan itu 180, ke barat 270. Jadi matahari kira-kira pas di barat, di garis barat 270 lebih setengah derajat. Itu adalah matahari, garis tenggelamnya matahari. Nah, di sebelah utaranya matahari, jadi di sebelah barat, titik barat tepat itu matahari tenggelam lebih setengah derajat. 3 derajat kemudian, 3 derajat di utaranya itu adalah letak hilalnya. Jadi catat, ketika kita semuanya bisa melihat tenggelamnya matahari di 3 derajat di utaranya, hati-hati. Karena kalau kita tidak tahu arahnya, maka tidak akan pernah berhasil. Jadi besok 3 derajat di utara matahari. Jadi pada 273 derajat 31 menit 25,14 detik itu adalah azimut, arah hilal berada. Posisi hilal ada di sini. Jadi kalau kita mau kira-kira, jika kemudian di sini matahari tenggelam, garis matahari tenggelamnya di sini, maka 3 derajatnya kira-kira 3 jari ini. Nah di sini ini adalah letak posisi hilal. Kemudian hilal ada di 8 derajat di atasnya. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Kemudian hilal berarti hilal ada di utaranya. Jangan salah. Sekali lagi jangan salah. Karena kalau kita salah melihat ke selatan tidak akan pernah terlihat. Jadi hati-hati saudaraku yang besok ini mau akan ru'yah juga. Hati-hati ketika kita melihat hilal, maka di utaranya 3 derajat itulah hilal, posisi hilal. Kemudian bagaimana posisi hilal? Posisi hilal itu miring ke utara. Jadi kira-kira seperti ini posisinya. Jadi posisinya seperti ini, miring ke utara. Karena apa? Matahari ada di sini. Jadi disinari matahari, maka kemudian di paras bulan di sebelah selatan ini yang akan muncul cahayanya. Jadi cahayanya karena hilal ada di utara matahari, maka hilal posisinya miring ke utara. Ini penting. Karena bisa jadi kalau kita tidak punya catatan astronomis ini, bisa jadi kita salah melihat benda langit yang lain. Bisa jadi nanti kita lihat apa. Apalagi kalau di pantai, kalau di laut bisa jadi ada lampu-lampu kapal atau yang lainnya. Itu bisa jadi salah. Maka ini sebagai catatan kita untuk ru'yah, posisi hilal miring ke utara. Karena apa? Matahari ada di selatannya, sehingga yang tersinari permukaan paras bulan hilal itu yang terlihat adalah sebelah selatannya, sehingga miring ke utara. Kemudian kira-kira lebar cahayanya, cahaya hilal itu 0,74 derajat. Jadi ya lumayan lebar, Pak. Jadi insya Allah dengan kasat mata insya Allah bisa terlihat. Dan ini yang paling penting. Jadi kesimpulannya,
kapan kita akan memulai puasa? Tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamisnya, yaitu pada tanggal 23 Maret 2023. Jadi tanggal 22 kita ru'yah insya Allah. Kalaupun di Tanjung Kodok tidak ada, saya optimis di berbagai wilayah ada sekitar 140 sekian. Kementerian Agama telah menerjunkan beberapa tim ru'yahnya. Insya Allah 140 sekian titik di Indonesia insya Allah ada yang berhasil. Sehingga pada tanggal 22 Maret 2023 besok insya Allah akan terlihat, dan insya Allah kita akan memulai puasa pada hari Kamis Pon tanggal 23 Maret 2023. Jadi saudaraku, itulah data astronomis yang saya hitung dan saya persiapkan untuk ru'yah pada tanggal 22 Maret 2023. Sekali lagi, besok insya Allah kita akan memulai puasa bersama-sama, yaitu pada hari Kamis Pon tanggal 23 Maret 2023. Besok insya Allah kita juga, saya akan membahas, jangan lupa di channel ini, maka jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share kemana saja ke teman-teman saudaraku semuanya konten ini, video ini. Dan jangan lupa juga subscribe. Nanti kita akan membahasnya kapan Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 akan kita rayakan bersama. Jadi sekarang kita sudah membuat kesimpulan, dan insya Allah kesimpulan ini karena data astronomis kita ini insya Allah bisa kita lihat dan kita aplikasikan di lapangan. Saya Muhammad Khairul Anam mengucapkan selamat berpuasa. Insya Allah kita akan berpuasa bersama-sama. Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan dan menjadi wasilah, menjadi sarana kita bersama untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, dan insya Allah berlipat ganda pahala kita, dan insya Allah kita mudah-mudahan bisa masuk surga bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.